Ya, puji Tuhan, selamat kita boleh memasuki Jumat Agung di hari ini, dan saya percaya bahwa kita semua ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kita akan diskusikan, yaitu tentang makna daripada kematian Kristus atau kematian Kristus itu sendiri, makna daripada kematian Kristus. Nah, Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia, Jemaat Eklesia Bandung, jadi dilaksanakan oleh Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia, Jemaat Eklesia Bandung. Dan saya percaya ya, diskusi hari ini bagi yang mendengar akan mendapatkan berkat dan jawaban-jawaban dalam setiap pertanyaan-pertanyaan tentang kematian Kristus. Di tengah-tengah diskusi ini, saya lebih dahulu menyapa, selamat bergabung Pak Titus. Puji nama Tuhan, selamat bergabung juga buat kita semua. Ya, juga Pak Indra, selamat bersama-sama bergabung dalam diskusi ini. Nah, di tengah-tengah kita juga ada Bapak Evangelis Dola Iwal, MTH, dari Yayasan Kasih Indonesia Benua. Selamat bergabung Pak. Shalom semua. Puji Tuhan. Nah, ini kita sudah perkenalkan para hamba-hamba Tuhan yang akan mendiskusikan tentang makna kematian Kristus. Bapak di surga, kami bersyukur kepada Tuhan, bahwa pada saat ini Tuhan kami akan mendiskusikan tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Kami percaya para pendengar diskusi ini akan memperoleh berkat kasih karunia daripada Tuhan. Urapi hambamu, urapi Pak Titus, urapi Pak Indra, juga urapi Pak Evangelis Doa, Tuhan boleh menyampaikan kebenaran Tuhan pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menitipkan berkat Tuhan lewat diskusi ini untuk disampaikan kepada para pendengar. Terima kasih Bapak. Kami mau sambut dan membuka acara ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tentu di sini Bapak-bapak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang meragukan tentang kematian Kristus. Nah, inilah kita akan diskusikan untuk menjawab keraguan-keraguan itu. Hari Jumat Agung setiap umat Kristen memperingatinya. Hari Jumat Agung itu adalah di mana setiap orang percaya datang berbondong-bondong, beribadah, bergereja untuk memperingati kematian Kristus. Tapi masih juga banyak orang-orang yang bertanya tentang kematian Kristus, termasuk yang meragukannya. Nah, kira-kira bapak-bapak sekalian, hamba-hamba Tuhan, pada kesempatan ini, pandangan dan apa yang kira-kira bapak dapat berikan untuk menjawab makna daripada kematian Kristus. Mungkin saya mulai dari Bapak Titus terlebih dahulu. Saya persilakan, kira-kira apa Pak Titus pendapat atau apa yang disampaikan Pak Titus dalam tema ini? Ya, terima kasih pada Pendeta Budi. Memang zaman-zaman sekarang ini semakin banyak orang menghujat Allah itu sendiri, semakin banyak orang tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Kalau saya lihat di berita-berita komentarnya, ya Tuhanku, ya sangat sedih. Saya sampaikan bahwa saya pun awalnya tidak percaya akan tetapi setelah pelajari bahwa hanya kasih Tuhan, hanya bimbingan Roh Kudus, hanya pertolongan Tuhan yang bisa memberikan jawaban dalam kita. Sebagai contoh, pada saat Yesus mau mati dan bangkit kembali, Dia sudah sampaikan bahwa saya akan bangkit, dan mungkin murid-murid aku juga tidak percaya, tapi dibuktikan dasar luar biasa. Setelah saya pelajari,
hanya satu-satunya orang di dunia yang mati dan maka akan bangkit hari yang ketiga, yaitu Yesus. Kenapa dia seperti itu? Dan sepelajaran sebelumnya ada juga ayat-ayat yang menubuatkan bahwa dia harus mati dan harus menjadi korban atau tumbal bagi kita umat manusia yang menanggung akibat dosa itu. Itu dia mungkin sebenarnya. Nah, terima kasih Pak Titus sudah menyampaikan beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi ada pertanyaan, Pak Indra, ini ada pertanyaan, mengapa kita manusia membutuhkan penebus? Dan jawabannya karena manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk dia dapat mendapat kehidupan dan diselamatkan, harus ada seseorang, seseorang tersebut yang tidak berdosa untuk menembus seluruh isi dunia ini ya. Dan tidak ada satupun manusia yang layak dan tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa selain yaitu Tuhan Yesus sendiri yang anak Allah dan dia sama sekali tidak berdosa. Ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, dari Bapak Abdullah, Ya, kita tahu semua manusia sudah berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan seperti itu. Manusia jatuh dalam dosa. Dalam perjanjian lama kita tahu bahwa dosa diselesaikan di hadapan Tuhan. Umat harus mempersembahkan korban binatang dan sebagai perdamaian kepada Allah. Jadi kita lihat di sini perjanjian lama menggunakan satu cara untuk berdamai dengan Allah, ada korban yang dipersembahkan. Maka pengorbanan Yesus di kayu salib itu menghadapi apa yang dituliskan dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian lama menggunakan korban binatang berulang-ulang harus dilakukan, ya. Tapi cukup sekali mengerjakan dia sekali salib sebagai korban, ya, untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 menuliskan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Dia yang benar untuk orang-orang yang benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jadi kematian Yesus di kayu salib atau pengorbanan Yesus di kayu salib untuk membangkitkan kepada Allah. Kalau kita meragukan, ya, mengapa Yesus harus mengerjakan itu? Tidak ada korban yang sempurna. Perjanjian lama mengatakan korban binatang berulang-ulang. Dengan Yesus hanya mengerjakan sekali untuk selamanya. Itulah korban yang sempurna. Kalau ada pertanyaan, mengapa harus Yesus? Apakah sekarang pun berikutnya? Oh, mana ada berikutnya? Ya, kita akan jelaskan. ya, tadi pertanyaannya kan mengapa kita manusia membutuhkan penebus? Ya, tadi sudah dijelaskan karena saya pikir karena manusia memang hidup di dalam dosa. Ya, bukan begitu ya Bapak ya? Ya, jadi karena manusia jatuh di dalam dosa, ada di dalam kuasa dosa, sehingga manusia harus mencari atau harus ditebus ya supaya manusia bebas dari dosa. Pakai Mungkin saya mau melengkapi karena pertanyaan yang tadi ini saya sudah siapin sebenarnya. Mengapa manusia memerlukan penebusan? Jawabannya adalah seperti yang Pak Doa saya setuju. Dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Al-Quran dan sebab upah dosa ialah maut. Sudah jelas sekali bahwa semua manusia itu berdosa dan upah dosa adalah maut. Sebab itu manusia memerlukan keselamatan.
Keselamatan itu hanya melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan seperti sesudah Pak Lala katakan, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kaum langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diberikan keselamatan. Karena manusia berdosa tak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dengan apapun, bahkan segala keserangan pun di hadapan manusia. Hanya karya Yesus yang bisa memberikan keselamatan secara manusia. Berarti harus ikut jalan Kristus. Karena di dalam jalan Kristus ada kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Jadi harus percaya pada kematian itu sendiri supaya kita dapat terus. Mungkin silakan Pak Indra. Jadi saya menambahkan, saya membacakan 1 Yohanes 2 ayat 2 ini, dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi Allah Bapa sudah menunjukkan Yesus untuk menjadi kedamaian bagi kita dan menebus segala dosa kita dengan mati di atas kayu salib, dan seluruh dosa kita sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus kita kematiannya. Jadi penebusan itu untuk mendamaikan kita dengan Allah, karena kita Alkitab mengatakan kita menjadi setrum dengan Allah, dan akhirnya kita melalui kematian Kristus kita didamaikan. Nah, inilah manusia membutuhkan namanya penebusan, atau membutuhkan pembebasan oleh Kristus. Nah, sekarang saya masuk di dalam pertanyaan berikut. Benarkah kematian Yesus untuk menebus dosa manusia termasuk dalam program Allah? Nah, jadi ada orang coba membuat kebenaran kematian ini dibuat macam-macam sehingga mengaburkan bahwa ini bukan rencana Allah. Nah, kira-kira gimana Pak Dolan? Ya, jelas ini dalam rencana Allah. Mungkin yang bagi kita mengapa harus Kristus? Dengan kita menjawab pertanyaan ini, ya, karena yang korban untuk menggantikan dosa manusia, ya, tentu yang kualitasnya untuk semua umat manusia di seluruh ini, korban yang untuk menggantikan dosa manusia adalah juga seorang yang tidak berdosa, gitu. Ya. Karena menggantikan dosa manusia, korban itu harus manusia. Ya. Jadi korban itu, jadi mengapa Yesus yang harus dikorbankan? 3 alasan. Yang pertama, Yesus ya, dalam bentuk manusia, ya, Yesus menjadi manusia. Nah, yang kedua, Yesus tidak berdosa, sehingga kematiannya di atas kayu salib, ya, bisa mengganti dosa manusia. Kalau dia berdosa tidak bisa, ya, menjadi korban untuk menggantikan dosa manusia. Karena dia berdosa, ya, itu dilakukan Yesus. Yang ketiga, kualitasnya untuk menggantikan dosa manusia ini, nggak mungkin satu manusia bisa menggantikan satu manusia. Kenapa Yesus bisa menggantikan seluruh dosa manusia? Karena Dia itu pencipta manusia, maka kualitas Dia bisa menggantikan dosa seisi ini semua manusia. Dari situ saja kita bisa melihat bahwa tidak ada orang lain, ya, yang bisa dikorbankan untuk membawa perdamaian manusia kepada Tuhan. Karena orang lain hanya bisa mungkin satu menggantikan satu, tapi Yesus bisa menggantikan seluruh dosa manusia. Kita tahu bahwa Yesus sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama bahwa Dia akan datang menjadi penyelamat manusia, penyelamat dunia ini, ya. Nah, maka
Kemudian dalam perjanjian baru dia datang dan sesuai dengan rencana Allah dan dia harus mati di kayu salib untuk menggantikan dosa seisi manusia di bumi. Itu kan kalau menurut saya. Luar biasa. Ini betul-betul memang ketika manusia diusir dari Taman Eden, Ya. malah mempersiapkan korban, berarti ya. Ya. Seperti ini ya, mempersiapkan korban untuk supaya manusia kembali kepada kebenaran, Ya. supaya manusia tidak hidup dalam dosa. Ya. Berarti ini Allah punya rencana yang luar biasa Ya. bagi manusia. Ya. Nah, tapi itu punya pandangan mungkin apa yang bisa dapat kita sampaikan. Seperti yang tadi pertanyaan adalah, apakah kematian Yesus untuk menembus dosa manusia termasuk dalam program Allah? Jawaban saya 100% benar. Konsep kedaulatan Allah yang mutlak tidak memungkinkan adanya suatu peristiwa di dunia ini hanya berdagang dan biasa saja tanpa kendala. Semua adalah anak kendala. Dan karena itu termasuk saya pun, setiap manusia yang berdosa, seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah berdosa. Ayat 19. Dengan cara yang mahal dalam Yesus darah Kristus. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyadarinya pada zaman akhir, Tuhan ini menjelaskan bahwa Yesuslah program yang sudah dibuatkan oleh Allah sendiri. Seperti di dalam Kejadian, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah bikin perjanjian bahwa iblis akan direbutkan kepalanya, ya. Dan Allah akan mengatakan apa? Akan ada masanya akan merembukan kepala si ular itu, yaitu Yesus. Jadi Yesus pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah membuat rencana luar biasa. Terbukti dengan banyaknya nubuat-nubuat yang muncul sebelum Yesus lahir. Itu tanda-tandanya. Tapi banyak manusia yang tidak mengidakannya. Tapi ada juga yang mengidakannya. Kita bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk meyakinkan bahwa Yesus telah program yang sudah direncanakan Allah untuk penebusan dosa umat manusia. Terima kasih Pak Titus, luar biasa. Berarti inilah memang rencana Allah besar bagi dunia dan khususnya bagi manusia. Jadi manusia ini manusia mana? Kira-kira seperti itu. Ini sedikit kita agak ke situ, manusia mana? Kan ada manusia tahu ada Tuhan, tapi tidak bereaksi, tidak juga menangkap dan tidak juga menganggap, bahkan mungkin dia mengutuk, tidak ada Tuhan. Dan kita tahu bersama ada orang-orang percaya memang tidak bertuhan, dan percaya tidak ada Tuhan, artinya tidak bertuhan. Nah, Pak, Yola silakan. Iya, kita bisa lihat juga dalam Roma 3 ayat 25. Di situ dikatakan bahwa Kristus Yesus telah ditentukan Allah jadi jalan perdamaian karena iman. Jadi Yesus Kristus telah ditentukan Allah, berarti Allah sudah merencanakan, ya, sudah memprogramkan. Saya ulangi, Kristus telah ditentukan Allah jadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuat untuk dengan keadilannya, karena Dia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, seperti yang tadi ditanyakan sama Pak Mudi tadi, ada manusia seperti apa yang bisa menerima, bisa percaya pada Yesus? Itu memang itu manusia yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Anugerah ya? Mendapatkan anugerah dari Tuhan. Karena walaupun manusia mendengarkan, ya kan, tentang korban keselamatan yang dilakukan oleh Yesus menjadi jalan pendamaian manusia kepada Tuhan, tapi manusia masih banyak yang tertutup hatinya, tidak menyambut Tertutup ya? Ya, tertutup Tidak membuka hatinya Pak ya? tidak membuka hatinya, ya, karena tidak mendapatkan anugerah Tuhan. Mungkin kita akan berkata bahwa Tuhan pilih kasih hanya orang tertentu. Tidak, Tuhan itu Maha tahu
Semua orang ya, Pak, ya? Semua Iya, orang. semua orang. Tariknya, multitariknya gitu ya. Iya, Tuhan tuh dalam maha kasihnya, dalam maha kasihnya ingin semua orang menjadi percaya, tapi dalam kemahatauannya, ya dia tahu banyak orang tidak bisa menerima, enggak orang-orang tertentu yang bisa menerima, yang hanya mendapatkan anugerah Tuhan. Iya, Pak. Mendapatkan anugerah Tuhan. Iya. Jadi kita ini luar biasa ya. Amin. Ada dalam anugerah Tuhan, Iya. dipanggil, dipilih, gitu Iya. ya. Oleh Tuhan mendapatkan anugerah Tuhan. Mungkin Pak Enak ada. Mungkin pengampunan Tuhan itu sebetulnya untuk semua orang ya, bukan untuk satu dua orang saja, tapi untuk semua orang. Tetapi tidak semua orang mau menyambut dan menerima usaha Tuhan Yesus itu dan keselamatan dari Tuhan Yesus itu. Saya baca 1 Timotius 2 ayat 4 ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Jadi orang yang menerima yang menyambut keselamatan itu dan menerima percaya pada Tuhan Yesus yang akan diselamatkan, dan tidak semua orang. Jadi hanya orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus yang mendapatkan usaha itu. Oh, hanya orang-orang yang mendapatkan ya anugerah dan percaya Yesus yang akan mendapatkan penebusan Ya. atau pembebasan dari dosa Ya. kematian. Ya. Puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya kita semua Allah melengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, selanjutnya pertanyaan berikut ini akan melengkapi kita semua dari diskusi ini, dan saya percaya Tuhan juga memberikan hal-hal yang luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita percaya Yesus adalah Allah. Jadi kita ini percaya Yesus itu adalah Allah. Tapi jika demikian, mengapa Allah yang harus menebus dosa kita? Saya persilakan Pak. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan kasihkan ilustrasi. Memang secara logika aneh, Allah yang menciptakan manusia berdosa atau Allah yang menanggung. Ya. Saya mau kasih ilustrasi saja, mungkin Pak Modi ya. Pak Modi kan punya anak. Oh, pasti sangat sayang. Betul. Disayangkan. Suatu ketika anak masuk penjara. Ya, secara manusia ini Pak Modi mengarang. Biar aku gantikan anak saya, yang penting anak saya bertobat. Saya siap untuk menanggung. Ya. Atau kebalikannya, seorang ibu punya anak bayi, anak yang lucu, lagi sakit parah. Orang ibu ini akan mengatakan, Tuhan, biarkan aku menggantikan anak saya yang sakit. Kenapa? Karena begitu besarnya kasih ibu kepada anaknya, begitu besarnya kasih pemudi kepada anaknya. Karena yang disayang, dia berani berkorban apapun demi anak yang dikasihi. Begitu pula kita, manusia ini adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Seperti Yohanes 13, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah akan menghancurkan semua manusia, Allah akan membunuh semua manusia. Tapi karena begitu besar kasih Allah, Dia rela menggantikan umat manusia yang jatuh dalam dosa supaya ditebus dan balik kepada Allah. Jadi karena begitu besar kasih Allah, begitu baik Allah, seperti ilustrasi manusia itu seperti ini. Ibu rela menggantikan nyawanya demi anak. Ada banyak kejadian nyata, suatu kejadian bencana banjir, seorang ibu berani pegang sampai mati anaknya jadi menyelamatkan. Anaknya di atas siap menyelamatkan, karena begitu besarnya kasih sayang kepada anaknya. Bukan pembantunya. Sama begitu besar kasih Allah kepada manusia, mengasihinya luar biasa. Sampai dengan perjanjian benar. Aku tidak akan menghukum lagi dengan hukum. Begitu besar, begitu baiknya Allah, begitu luar biasa menyayangi umatnya, tidak mau binasa. Saya setuju pendapat Allah bahwa manusia seperti apa disamakan? Manusia yang berani menerima anugerah. Iya. Kalau tidak begitu, aplikasi betul. Jadi siapa Allah berkati, siapa yang selamat terima. Ada yang betul, ada yang nolak. Ya itu. Jadi gitu Pak, karena begitu besar. Kenapa Allah berani masuk? Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Ya rela mengorbankannya demi menyelamatkan umat manusia. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16 ya Pak ya. Yaitu berarti Allah menjelma menjadi manusia dalam Yesus.
supaya kasih itu dapat dirasakan dialami oleh setiap orang yang mau percaya, gitu ya. Nah, Pak, Indra. Jadi kita dia antara pihak manusia dengan pihak Allah itu ada beberapa bisa ya, dan yang berkuasa itu kan Tuhan, bukan manusia. Jadi manusia Allah yang berhak untuk menentukan bagaimana jalan untuk mendamaikan antara manusia dengan dirinya. Itu bukan manusia yang berkuasa untuk menentukannya. Gitu. Jadi karena ditentukan, jadi Allah sudah menentukan kalau jalan pertamanya itu adalah dengan penebusan Melalui Yesus ya. Jadi saya baca 1 Timotius 2 ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia untuk kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi karena jadi jalan penebusan itu jalan penamanya itu dengan penebusan oleh Tuhan Yesus. Ya, melalui kasih Tuhan Yesus yang dia turun ke bumi untuk betul-betul menjalankan karya Allah, rencana Allah bagi umat manusia. Nah, mungkin waktu habis saya minta Pak Lora untuk memberikan tanggapan untuk pertanyaan ini. Ya. Kalau dalam perjanjian lama itu zaman Allah sebagai korban binatang, ya kan? Tapi persoalannya ini kan tidak semua bisa melakukannya, ya kan? Maka untuk menyempurnakan korban ini, Allah sudah merencanakan Allah sendiri datang ke dalam dunia menjadi manusia dan nanti di kayu salib menjadi korban sempurna, cukup sekali untuk selama-lamanya. Kalau korban yang itu juga dalam perjanjian lama sekali dikorbankan menurut satu dosa, maka orang manusia berdosa, berarti harus dikorbankan terus berulang-ulang. Dengan bagaimana mereka yang mengalami kesulitan secara ekonomi bisa tak mengorbankan berulang-ulang, maka untuk menyelamatkan semua manusia Allah yang datang. Karena Allah itu adalah pencipta semua manusia, maka pengorbanan kualitasnya semua manusia. Itu Pak. Oh, luar biasa. Jadi pengorbanan Kristus itu semua untuk manusia. Dan saya percaya setiap yang sudah datang dan masuk dalam rencana Allah dalam penebusan itu, mereka itu akan mengalami sukacita. Mereka akan mengalami kebahagiaan. Mereka akan mengalami damai sejahtera. Mereka akan mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Saya percaya diskusi kita hari ini luar biasa, boleh menjawab apa yang dunia lakukan tentang kematian Kristus. Tapi kita sebagai orang yang percaya, jangan ragu para pendengar diskusi ini. Saya percaya saudara akan mengalami berkat Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau saudara benar-benar percaya akan kematian Kristus sudah menebus dosa dan akan memberikan kesembuhan di dalam, jika saudara mengalami sakit penyakit dalam masalah persoalan apapun, percayalah melalui kematian Kristus kita akan dibebaskan di dalam Dia. Dunia membinasakan kita, tapi Tuhan Yesus akan membawa kita pada kemuliaan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak-bapak, terutama Pak Panis Doa dan MPH. Saya percaya sudah bersama-sama dengan kita mendiskusikan firman Tuhan pada kesempatan ini juga. Pak Indra, terima kasih juga Pak Titus. Saya percaya kita sudah juga diberkati Tuhan, dan kita juga sudah membagi berkat itu lewat diskusi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk menutup acara ini. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau baik dalam kehidupan kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami sudah berdiskusi tentang apa arti atau makna kematian Kristus di kayu salib. Ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu, karena cinta-Mu kepada kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kami percaya kami ditebus bukan hanya sampai di dunia saja, tapi kami akan dibawa pulang masuk di dalam kerjaan surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sudah
membawakan diskusi ini dan juga berkati semua pendengar-pendengar yang ada. Biarlah mereka boleh alami berkat dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri diskusi kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.